Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku, Murasaki Tau. Nah, di video kali ini kita ngobrol-ngobrol aja guys ya, tentang pembulian terhadap pekerja tenaga asing di Jepang itu. Jadi sebenarnya sih aku belum pernah dengar pembulian terhadap tenaga kerja asing di Jepang itu. Yang sering aku dengar itu pembulian terhadap di lingkungan sekolah. Nah, kalaupun ada pembulian terhadap tenaga kerja, pekerja asing oleh orang-orang Jepang, itu kita jangan langsung ngejudge orang Jepang ini jahat, orang-orang di pabriknya jelek-jelek sikapnya, bukan seperti itu. Tapi kita harus introspeksi dulu gitu guys ya. Akibatnya, sebabnya apa? Misalkan kita baru datang ke Jepang dari, misalnya taruh dari Indonesia, baru setahun atau 2 tahun di Jepang. Terus level bahasa kita di mana? Kan ada tingkatannya, level 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita misalkan paling tinggi itu di level 1 misalkan, kita di level bahasanya di mana gitu. Nah, bayangkan orang Indonesia levelnya masih level bahasanya masih di level 5 misalnya taruh ya. Terus dia ngelamar pekerjaan ke sebuah perusahaan. Misalkan ya. Terus diterima. Terus dia kenalan, ketemu sama orang-orang baru. Terus setelah itu pas memperkenalkan diri kepada orang-orang baru, ya dia bilang kalau dia punya hobi lain, misalkan dia punya profesi lain, misalkan sebagai YouTuber. Kira-kira nggak semuanya orang Jepang itu suka sama yang namanya YouTube, yang namanya media sosial. Banyak kok artis Jepang yang nggak mau mereka menyentuh media sosial. Apalagi yang di bawah, apalagi yang masyarakat umumnya gitu kan. Nggak semuanya main YouTube, nggak semuanya main medsos. Nah, kalau ada orang baru datang terus dia ngaku sebagai YouTuber, padahal bahasanya ya kan? Padahal dia orang baru kenal aja udah ngaku ini ngaku itu gitu guys ya. Jadi kesannya gimana gitu, ya kan? Nah, mungkin penyebabnya juga itu salah satunya. Mungkin saja ya. Kalau aku datang, kan tujuannya kerja, ya kan? Perkenalkanlah, misalkan motivasinya apa. Kalau motivasinya ingin cari pengalaman atau ingin bekerja semampu mungkin, itu mungkin akan dikasih apa istilahnya, sambutan yang baik dari orang-orang yang baru dikenal guys ya, atau orang-orang yang di perusahaan itu. Jadi sebenarnya kita harus introspeksi aja ya, dari mulai bahasa. Apa memang kita paham? Masalahnya gini, orang Jepang itu paling takut sama orang asing ya udah pinter bahasa Jepang. Mereka kan nggak akan mau pertama ngebully, itu nggak mungkin. Kedua, ngomongin di belakang itu udah benar-benar mereka harus hati-hati sama orang asing yang bisa bahasa Jepang. Karena kalau ada masalah apa-apa, mereka akan apa istilahnya, membicarakan kita di belakang. Tapi itu pun dengan volume suara yang kecil sekali. Artinya kalau kita datang lewat, mereka pasti diam. Ya, kalau ngomongin kita, mereka pasti diam. Tapi kalau kita nggak tahu bahasa Jepang, bahasanya mereka tetap aja ngomongin kita, karena
mereka pikir dose wakanai, artinya ya orang dianya juga nggak ngerti, udah aja ngomongin gitu kan, jadinya gitu seperti itu. Jadi bahasa, aku pikir nih bahasa sebabnya. Kerja belum bisa, ya kan? Ya orang baru belum bisa lah, gitu kan. Kerja belum bisa, bahasa belum bisa, tapi udah ngaku-ngaku, oh saya sarjana, oh saya sarjana, misalnya saya S2, saya S1, saya lulusan sini, sana, sini gitu. Seperti itu, kalau seperti itu, ya istilahnya kalau datang-datang udah pamer, kan orang baru datang-datang udah pamer. Intinya kan yang dengerin, yang lihat itu kayak gimana gitu kesannya. Itu kecuali kita udah misalkan baru sebulan di situ, tapi kinerja kita keren, diacungin jempol sama mereka, di-applause sama mereka, dikasih tepuk tangan sama mereka, dihargain sama mereka. Nah setelah itu kita mau ngomong kita YouTuber, kita S1, S2, apa aja, mereka akan respect sama kita, mereka akan hormati. Nah di situ pokok masalahnya, bahasa belum nyampe level yang tinggi, kerja belum bisa, belum ada hasilnya, ya, tapi sudah masuk ke percakapan yang kayaknya orang Jepang itu nggak akan ngomong kecuali ada yang bilang, oh dia ini YouTuber loh, nah, oh dia ini sarjana loh, misalkan temennya atau orang yang kenal gitu di situ bilang seperti itu, ya mau nggak mau kita harus buka gitu. Jadi kalau kita sendiri yang, oh ini aku nih sarjana, oh ini orang kaya, oh aku ini orang YouTuber, aku ini penyanyi dan lain-lain, kayaknya orang Jepang kurang respect, nggak akan respect meskipun setelah itu kerja kita hebat. Orang Jepang, kesan pertama orang Jepang itu udah memang kuat. Kesan pertama ya, orang Jepang itu selalu menilai dari kesan pertama. Oke. Nah seperti itu. Jadi cerita bully, aku sering lihat tuh, pernah lihat di YouTube atau di mana tuh, di Facebook atau di mana ya, pernah tuh ada orang Vietnam yang dimaki-maki sama orang Jepang karena yang satunya belajar, yang satunya ngantuk, yang satunya malah tidur. Orang Jepang malah nanya gini, kamu ngapain kesini kalau cuma mau tidur? Kamu kan mau belajar, mau kerja di sini, belajarlah. Kalau cuma mau tidur, pulang aja ke negara kamu. Kayak gitu. Nah, sama halnya seperti itu. Makanya, intinya tidak ada pembulian. Kalau ada, tidak ada sebabnya. Bukan masalah, bukan dibully sih. Di ini aja, ini orang ini udah sombong soalnya dari pertama kesannya. Orang ini udah pamer dari pertama. Udah, kita kasih banyak-banyak aja. Biar dia kecapean. Kasih aja semuanya kerjaan ke dia. Biar dia repot sendiri. Biar dia jangan dibantuin, jangan ditolongin. Itu mungkin dibulinya seperti itu. Jadi tanpa ada sebab, kamu nggak akan dibully. Jadi ada yang mau ke Jepang, yang magang 2 tahun, 3 tahun dan lain-lainnya. Pertama bahasa, ya minimal cukupkan ya buat diri sendiri, buat ngobrol, buat memahami arah pembicaraan si lawan bicara kita nanti di Jepang ya. Setelah itu jangan fokus sama yang lain. Kalau memang dari Indonesianya mau ke Jepang, mau magang, mau kerja,
mau kuliah, ya fokus ke situ. Isi pembicaraan juga di situ. Saya datang ke Jepang mau kerja. Saya datang ke sini ngelamar di perusahaan ini, saya training di sini, magang di sini untuk kerja. Yang lain-lainnya belum saya pikirkan. Itu saja. Maka apresiasi mereka, kesan pertama kamu terhadap mereka itu pasti mereka hargai dari waktu yang nanti kamu pergunakan untuk belajar, untuk magang, untuk belajar memahami cara kerja dan lain-lain. Itu pasti mereka dengan senang hati, tanpa kamu minta, mereka akan ngasih tahu kamu, gini loh cara kerjanya, gini loh, ini loh yang mesti kamu tahu, ini loh yang wajib kamu tahu, ini loh. Sampai bahasa pun mereka akan pokoknya mereka akan ngajakin ngobrol sama kamu. Pokoknya mereka akan memperlakukan kamu sebaik mungkin. Meskipun basic mereka, istilahnya mereka mantan preman, mereka orang-orang lingkungannya nggak baik atau buruk atau segala macam. Yang pasti kalau kesan pertama kita menyenangkan, kesan pertama kita sesuai dengan pada tempatnya, istilahnya kita kesini kerja, ya kita ngomongnya masalah kerja, maka mereka feedbacknya ke kita ya akan baik, kesannya akan baik. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada pemulihan di Jepang tanpa ada kalau untuk bekerja ya, tanpa ada penyebabnya. Nah yang aku tahu masalah pekerjaan itu gitu, karena waktu dulu pertama kali aku ke Jepang itu, yang aku pahami ya, jadi mereka respect sama bahasa, mereka respect kalau aku bisa ngomong. Oke, pertama itu. Nah, ketika aku melakukan kesalahan, ketika sikapku kurang sopan sama mereka, mereka langsung bicara sama aku. Nggak ada bully. Nggak ada ngomong-ngomongin di belakang. Mereka langsung bicara. Tapi mereka juga ngomong baik-baik. Kalau di Jepang seperti ini, sikap seperti ini, nggak sopan loh. Nggak baik. Kamu harus, kalau kamu mau tinggal lama di Jepang, kamu harus merubah sikap ini. Aku dikasih tahu, bukan dibully, dikasih tahu. Nah itu cara mereka terhadap pekerja asing, ya. Setelah itu kalau seperti ini, misalkan nih orang Jepang ini meskipun kena masuk angin atau demam, mereka tetap masuk kerja. Nah jangan sampai kamu juga kalah sama orang Jepang ini, malah disemangati gitu. Jadi, nah misalkan kalau waktu itu aku belum bisa bahasa Jepang, mereka mungkin gak akan boleh. Orang mau ngomong kayak gini sama orang ini, belum tentu dia ngerti. Percuma aja, buang-buang waktu, gitu kan. Jadi, menurutku terlalu lebay kalau kita bilang, ya aku dibully di Jepang. Tapi kita nggak ngaca diri sendiri gitu. Oh ternyata aku tuh seperti ini ya, bahasaku, kanji aja belum bisa baca. Udah bilang A lah, B lah, C lah. Ya nggak bisa gitu. Jadi kalau kita mulai dari start, mulainya dari bawah, ya kita ngomongnya masalah di bawah aja dulu gitu. Step by step ya, selangkah demi selangkah. Kalau kita udah di atas, mulai di atas, kita mau ngomong apapun, pasti didengar sama siapapun. Pasti didengar sama yang di bawah, pasti didengar sama yang di atas. Gitu. Nah gitu aja.
ngobrolnya kita lanjut lagi di video berikutnya. Oke, aku pamit. Jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.